habis. Nenekku tuh suka banget sama sukro, teman-teman. Makanya aku kalau beli sukro itu banyak, neneknya suka banget. Nih, Cak. Pakai gigi palsu tapi kuat giginya. Nenekku udah makan berapa mangkok? 1, 2, 3, 4, 5 mangkok makanan. Masih makan jeruk gulung separuh. Terus apa lagi ya? Makanan-makanan yang lain. Oh, jeruk gulung. Terus apa ya? Limong apa sih? Jeruk itulah, jeruk apa namanya? Nggak tahu. Strawberry lah. Nenekku tahu nggak, teman-teman, paling suka banget makan ini. Ini nanti habis sendiri nih. Bisa sekali makan segini. Sekali makan, soalnya dikasih segini dia masih kurang, nggak cukup. Dia suka banget sama ini, anggur merah yang selalu memabukkan dirimu, belum seberapa dasarnya. Nggak tahu terusnya. Aku juga mau sarapan. Neneknya udah kenyang, terus aku sarapan. Bener, neneknya makan udah banyak banget. Masa itu jeruk gulung separuh, 5 mangkok makanan. Masih tambah ini sukro, dia nggak mau berhenti makan sukro, bayangin. Katanya enak, iya enak, sukro enak. Nggak tahu, anaknya nggak tahu nenek makan apa, dia nggak tahu. Bismillah. Enek baju kue. Makannya merem, matanya merem tapi masih mau ngemil. Batuk nenek ngeri. Teman-teman, ini baju tidurku yang udah pada sobek. Tuh. Udah pada sobek kayak gini. Tapi aku nggak mau ganti. Males pakai baju tidur baru. Ini udah bertahun-tahun ini. Udah dari tahun berapa ya? Udah 5 tahun. Soalnya ini buat tidur, ini enak banget. Buat tidur adem, enak. Jadi aku kalau ngonten pakai baju ini berarti aku belum mandi. Bilang mandi. Belum tentu 1 hari mandi sekali, teman-teman. Paling ganti baju, lap badan, lap muka, cuci muka gitu. Di sini nggak hari-hari mandi. Nggak kayak di Indo mau mandi 3 kali sehari nggak apa-apa. Di sini nggak.
Di sini enggak, oh. Boleh sih 1 hari berapa kali, tapi ya enggak enak sama mereka. Bos-bos aku udah pada pergi, yang satu pergi ke sawah, yang satu masuk pagi kerja, itu kantor masuk pagi. Jadi aku ngomongnya keras, soalnya nggak ada orang tidur. Biasanya kalau ada orang tidur aku nggak berani ngomong keras, ngormatin orang tidur. Aduh, jatuh. Biasanya kerjanya malam gitu, tapi ini shift siang, shift pagi. Kalau bos cowok aku itu tani, dia hari apa ya, hari Rabu, Kamis Jumat dia metik sayur. Oh yuk, jatuh lagi, kecemplung. Rabu, Jumat, Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat, pokoknya itulah hari-hari itu dia sibuk metik sayur. Orang tani sih. Metik sayur banyak, teman-teman. Ma, enek kue, enek besekun, enek ciamiknya besekun, kue, Bos aku pagi-pagi udah bangun, dia makan seadanya, teman-teman. Dari kulkas itu nggak usah diangetin, nasi nggak usah diangetin, dia mau makan. Tapi sekarang ada nenek di sini, dia sekarang serba anget, soalnya aku ngetin. Makan nasi kalau pagi-pagi nggak anget juga nggak enak ya. Terus sekarang semenjak nenek di sini, aku angetin semua sayuran. Biasanya enggak. Biasanya itu dari kulkas dia langsung sarapan gitu. Nasinya kemarin, sayurnya kemarin gitu kalau dia. Makan seadanya. Tapi kalau aku ya maklum ya, bukannya aku nggak mau makan seadanya. Kalau aku itu jaga kesehatan, keluargaku jauh, jadi aku kalau pagi-pagi itu makannya yang bukan yang anget, yang baru gitulah. Makanan yang baru-baru gitu. Soalnya kalau makanan nggak baru itu nggak masuk, nggak ketelen. Tuh kan, belum dikasih dok udah, masih kurang terus. Ini nanti habis nih 1 bungkus sukro. Nggak apa-apa, amal ngonen buat nenek.
Kalau bos aku nggak pernah minum kayak gini teman-teman, dia minumnya bir yang sepertinya manis-manis kayak ini, teh manis, kopi, dia nggak makan, dia minumnya bir. Soalnya aku ya kalau pagi-pagi itu minum yang sarapan, tapi yang sayur kemarin itu nggak masuk teman-teman, belum selera gitu, kecuali kalau siang itu, kalau siang selera, tapi kalau pagi-pagi itu nggak ada selera makan. Jadi aku sarapannya kayak gini, roti, teh manis gitu. Bos aku yang nggak doyan makanan kayak gini, dia hari-hari sarapannya itu nasi sayur yang kemarin gitu. Udah kenyang. Jadi roti Roma satu bungkus aku bagi 3 gitu teman-teman, aku bungkusin taruh freezer. Soalnya nanti kalau ditaruh di meja nggak enak sama bos aku, nanti takutnya aduh itu pembantu aku belanja sendiri gitu, aku nggak enak teman-teman. Jadi makan aku nggak taruh di meja, aku nggak enak. Paling kalau aku sama nenek mau makan ya ambil dari freezer satu bungkus gitu. Jadi menjaga perasaan orang lain teman-teman. Habis ini nanti beres-beres, habis beres-beres terus mainan HP. Nggak usah dipel hari-hari, nggak usah. Orang rodanya masuk dalam, keluar masuk dalam rodanya. Soalnya setiap bos nggak sama teman-teman. Ada yang bos itu pembantunya kerja, bos harus tahu gitu. Nggak kayak bos aku yang nggak kayak anak nenek yang kecil. Yang penting udah bersih ya udah rapi gitu. Kan lain dari sini. Di sini enggak. Di sini kerja itu bosnya harus tahu. Percuma saja kerja gitu, dikirain nanti aku kerja capek-capek gitu, nanti dikirain nggak kerja gitu. Jadi kalau mau ngepel di itu glotak-glotak yang keras biar itu anaknya denger. Kalau ngepel itu di itu yang keras biar itu anaknya denger. Gitu teman-teman ceritanya, jangan nyeritain ke situ setiap bos nggak sama. Jadi kayak tahun baru itu aku bersihin dari lantai 4 sampai ke lantai 1. Nanti diulangin sama anaknya. Dia nggak lihat mana yang bersih, mana yang nggak bersih gitu. Dulu waktu waktu aku baru datang ya, yang namanya itu apa namanya? Kami tetap kami tetap teman-teman, kami tetap yang suka di dinding-dinding itu. Nanti nyeprot aku lagi. Kami geli batuknya. Kami tetap yang itu nempel-nempel di dinding teman-teman kayak gini ya. Dari lantai 1 ke lantai 4. Kirain rumah nggak didudukin ya. Makan sukro nggak mau berhenti ya Allah.
Iya teman-teman tuh, aku kalau lagi ngonten sama nenek itu banyak halangan. Itu ya, itu yang kayak gitu itu kami tetap yang kayak gini ya. Dari lantai 1 ke lantai 4 itu tangganya semua kayak gini. Waktu aku baru datang gitu, kirain rumah nggak ditempatin. Dia nggak membedain ya dulu sama sekarang. Dia nggak membedakan gitu. Terus yang namanya itu kaca itu tebelnya 5 cm ya dulu ya. Sekarang kan bersih gitu. Dia nggak membedakan, dia nggak mengucapkan, oh sekarang bersih ya kacanya, nggak kayak anak nenek yang kecil itu. Kalau ada tempat bersih, oh sekarang bersih banget loh ini. Aku sih nggak mau. Aduh, tuh kan nggak mau berhenti teman-teman makan sukro, nggak mau berhenti dia. Aku sih nggak mau dipuja-puji ya, nggak mau, cuma sekali-kali lah bilang kok ini kipasnya jadi bersih ya, ini jadi bersih ya. Dia nggak pernah lain sama anak nenek yang kecil. Kalau ada bersih-bersih, ada rapi, oh sekarang rapi banget loh, ada sari gitu. Sekarang ini lain. Ini anak yang besar enggak, malah diulangin, malah cucu nenek ngulanginnya di depan bapaknya gitu. Jadi kayak seolah-olah pembantunya nggak kerja gitu. Kalau sini gitu. Udah, jangan cerita terlalu panjang, percuma. Banyak orang yang nggak mau itu, banyak orang yang pada malu lihat itu kamera, lihat itu muka sendiri. Nggak usah malu-malu teman-teman bikin konten kayak gini, nggak usah malu-malu. Aku nggak malu tapi nggak punya apa ya. Soalnya mau ngomong itu banyak motor sih, ganggu motornya. Aku nggak malu tapi mau ngonten nggak punya ide. Jadi kontennya seadanya gitu. Mau yang situ ditonton, nggak mau ya lewatin aja ya teman-teman. Aku ngonten biar keluargaku yang di Indonesia itu tahu bagaimana diriku di sini. Gitu. Itu yang utama. Biar keluargaku tahu, oh itu anakku di Taiwan sehat gitu, alhamdulillah. Jadi mereka tahu aku hari-hari di HP gitu. Walaupun jarang telepon, jarang ngabarin, tapi taunya dari HP. Nggak usah banyak telepon teman-teman, bikin masalah. Telepon kalau ada penting aja gitu. Kalau banyak masalah itu 1 hari 1 malam nggak bisa tidur, pikirannya panas. Kalau aku tapi. Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama baju tidur yang udah sobek. Aku nggak akan ganti kalau belum sobek banget. Bye bye, sampai jumpa lagi.